Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Jadi dengan diamnya Pak Jokowi hari ini itu diharapkan PDI Perjuangan bisa melihat dan setidaknya bisa membuka pintu atau jendelanya. Alam semuanya, setelah Pak Jokowi lengser dari kursi presiden, ternyata nggak ada manuver politik yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi setidaknya sampai hari ini. Dan menurut informasi yang saya dapatkan dari informan-informan A1, nampaknya Pak Jokowi sedang menunggu untuk kemudian bisa menentukan langkah selanjutnya. Dan ini sangat sesuai sekali dengan pemberitaan dalam beberapa hari terakhir ini yang nampaknya juga mengacu atau mengarah ke arah yang sama seperti yang disampaikan oleh informan A1 saya. Karena dalam beberapa hari terakhir ini Pak Jokowi kan coba digoda, coba ditawari untuk kembali ke dalam dunia politik, tapi kemudian sampai hari ini Pak Jokowi masih belum menentukan langkah apa-apa. Termasuk ketika coba digoda oleh kelompok Projo gitu ya, karena Projo menyatakan bahwa mereka akan berubah dari kelompok relawan menjadi partai politik dan kemudian menginginkan Pak Jokowi untuk menjadi ketua umum partai Projo gitu ya. Ternyata respon dari Pak Jokowi ini jauh dari harapan. Responnya itu sangat dingin dan kemudian tidak menimbulkan perdebatan. Tidak kemudian membuat media jadi tertarik untuk kembali memberitakan. Karena ketika Pak Jokowi digadang-gadang atau diisukan bisa menjadi ketua umum partai Projo gitu ya, itu Pak Jokowi nggak merespon apa-apa. Ketika ditanya soal Projo yang katanya akan berubah dari kelompok relawan menjadi partai politik, ketika ini ditanyakan kepada Pak Jokowi juga hanya bilang ya itu terserah Projo. Nggak ada kalimat yang bisa diolah setelah itu. Dan ketika Pak Jokowi juga ditanya gitu ya, apa pesan kepada Projo yang akan berubah dari kelompok relawan menjadi partai politik, Pak Jokowi bilang nggak ada pesan. Jadi apa yang coba diupayakan oleh Projo dengan melakukan cek ombak gitu ya, ya harapannya kan Projo bisa jadi partai besar gitu ya, memanfaatkan kebesaran nama Jokowi gitu ya. Itu kan imajinasinya mereka bisa tiba-tiba menjadi partai besar, punya kader di Senayan dan kemudian ikut menentukan arah kebijakan Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Itu kan harapan mereka dan imajinasi kelompok Projo. Tapi ternyata nggak ada respon apa-apa dari Pak Jokowi gitu ya. Dari media, dari masyarakat, netizen pun kayaknya nggak ada yang tertarik lagi untuk bicara soal Projo. Dan ini nampaknya akan menjadi satu titik akhir perjalanan kelompok relawan di Indonesia. Karena memang di rezim Prabowo Subianto, kelompok-kelompok relawan mungkin tidak akan terlalu diperhatikan gitu. Karena ya bagaimanapun Prabowo adalah ketua umum partai. Nggak perlu relawan gitu. Beda dengan Pak Jokowi ketika memimpin, beliau bukan ketua umum partai gitu ya, sehingga butuh jembatan, butuh kelompok relawan untuk menarasikan, untuk menyampaikan atau memainkan isu-isu yang diinginkan, dan Pak Jokowi bisa tetap aman, bersih dari semua isu kelompok relawan gitu ya. Tapi kalau Prabowo Subianto nggak perlu, karena Pak Prabowo adalah ketua umum partai, ngapain butuh relawan? Jadi karena mungkin nasib atau cerita kelompok relawan di Indonesia ini menjadi tidak baik-baik saja atau rawan dan nggak aman, mungkin juga nggak akan dimanfaatkan atau tidak dilibatkan dalam beberapa tahun ke depan. Setahun 2 tahun ini mungkin juga akan selesai semua itu kelompok-kelompok relawan gitu ya. Makanya Projo ingin berubah menjadi partai politik gitu. Tapi nampaknya Pak Jokowi, masyarakat, kelompok relawan juga yang lain tidak memberikan respon yang positif gitu. Karena kalau Projo ingin bertahan gitu ya, nggak bisa kemudian mereka mengikuti Prabowo Subianto karena Prabowo adalah ketua partai gitu. Beda misalkan kalau Projo mau menjadi organisasi sayap Gerindra misalkan, mungkin itu bisa dilakukan, tapi kan itu mungkin mereka nggak mau untuk melakukan itu. Jadi yang mungkin bisa membuat mereka bertahan kelompok relawan ini adalah lewat atau via wapresnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Tapi Gibran juga sudah punya kelompok relawan, yakni Bolone Mase gitu, sehingga Projo kayaknya sulit untuk kemudian bisa masuk ke sana. Dan meskipun Gibran punya kelompok relawan Bolone Mase, tapi kan kita bisa melihat di Pilkada 2024
relawan-relawan ini gitu ya, itu nampak nggak punya panggung. Bahkan calon-calon yang didukung oleh kelompok relawan Boloni Mase ini disikat satu persatu dan bahkan batal untuk maju di Pilkada 2024. Jadi situasi kelompok relawan di rezim Prabowo nampaknya memang nggak aman atau rawan dan tidak bisa dimanfaatkan atau tidak punya panggung lagi untuk beberapa tahun ke depan. Dan selain soal berita projo, Pak Jokowi juga diajak untuk menjadi juru kampanye lewat kelompok koalisi calon gubernur dan calon wakil gubernur Lutfi dan Taji Yassin di Jawa Tengah. Yang mengajak adalah anggota DPRD dari Partai Gerindra gitu. Tapi respon Pak Jokowi juga sama, cukup dingin dan nggak ada respon apa-apa, persis seperti ketika Projo coba beralih dari relawan menjadi partai politik. Respon Pak Jokowi sangat dingin sekali. Nah, dari dua kejadian ini, saya melihat ada kesamaan gitu ya dengan informasi yang saya dapatkan dari sumber-sumber A1 yang beberapa dari mereka menginginkan saya untuk menyampaikannya secara terbuka ke publik atau media. Tapi saya coba akan bahas dulu dari sisi kemungkinan gitu ya, atau analisa kenapa Pak Jokowi merespon dingin kepada Projo atau tidak menyambut ajakan untuk menjadi juru kampanye Lutfi dan Taji Yassin. Dari sisi analisanya, Pak Jokowi nggak perlu Projo gitu. Projo ini kan apa? Ya kan? Dia belum menjadi partai politik. Kalaupun menjadi partai politik, dia kan akan menjadi partai yang sangat kecil sekali dan nggak punya modal apa-apa. Daripada Projo, kan mending bergabung dengan PSI misalkan, yang sudah lebih jelas, sudah punya anggota DPRD di Jakarta dan beberapa kota di Surabaya juga ada. Mereka jelas punya suara. Tapi kalau melihat dari rekam jejak atau nasib PSI di Pilpres, di pemilu tahun 2024 kemarin, partai ini nampaknya nggak punya masa depan gitu. Karena apa? Karena ya meskipun sudah di boosting gitu ya, sudah dilakukan penyebaran baliho sepanjang jalan Pantura di semua daerah di Pulau Jawa ini dengan PSI, partainya Jokowi, partainya Kaisang, ada fotonya Gibran dan sebagainya, itu ternyata tidak bisa untuk meloloskan PSI ke Senayan. Sehingga ya kalau Pak Jokowi bergabung dengan PSI itu akan sama saja gitu. Lawang Pak Jokowi jadi presiden aja nggak bisa untuk kemudian mempengaruhi suara PSI agar bisa lolos ke Senayan, apalagi nggak jadi presiden. Pasti tambah nggak bisa. Jadi ya ini sudah dicoba dengan segala cara dan PSI tidak punya peluang apa-apa untuk bisa bangkit gitu. Nah, daripada Projo dan kemudian PSI yang juga tidak bisa bangkit gitu ya, yang ngapain kemudian mau bergabung dengan satu partai baru yang terbukti dampaknya itu tidak akan terlalu besar gitu. Karena dicoba ke PSI pun udah nggak bisa. Yang paling mungkin dan masuk akal bagi Presiden Jokowi adalah masuk ke Partai Golkar gitu, menjadi ketua umum Partai Golkar. Karena Bahlil kan ya orangnya Pak Jokowi, sudah bisa diatur dan sebagainya. Jadi kalaupun misalkan Pak Jokowi mau menjadi ketua umum partai, ya pilihannya hanya Golkar gitu. Kalau PSI sama Projo ngapain? Projo belum tentu bisa jadi partai, dan kalau udah jadi partai belum tentu bisa sebaik PSI, dan kalau masuk ke PSI udah terbukti nggak bisa untuk kemudian lolos ke Senayan. Jadi ya makanya kemudian respon Pak Jokowi jadi sangat dingin sekali kepada Projo, karena itu nggak ada gunanya gitu kan. Kalau mau ya masuk kepada Partai Golkar, tapi ya itu agak berdarah-darah. Nah, selain soal Projo, juga soal Jurkam. Dalam analisa saya, Pak Jokowi itu merespon dingin atau tidak terlalu respon terhadap ajakan ini karena buat apa gitu. Pak Jokowi ini adalah presiden 2 periode. Masa jadi Jurkam pilgub? Masa pilgub gitu kan? Kan ya untuk apa gitu? Bukan levelnya lah orang presiden 2 periode kok gitu. Jadi ya mungkin secara analisa Pak Jokowi itu ya nggak mau lah untuk kemudian turun gunung atau turun level untuk menjadi jurkam kampanye di pilgub, karena Pak Jokowi sendiri sudah pernah menjadi presiden 2 periode. Ini dari sisi analisa. Dari sisi informasi yang saya dapatkan, menurut teman-teman dari Informan A1 atau A1,5 ternyata menurut mereka Pak Jokowi ini sedang menunggu pintu PDI Perjuangan terbuka. Karena
Meskipun Pak Jokowi sudah mempersiapkan beberapa rencana dan skenario gitu ya untuk kemudian masuk ke dalam kancah politik lagi dan kemudian menjadi bagian dari orang-orang yang menentukan arah kebijakan negara ini, seperti mempersiapkan PSI gitu ya, Kaisang masuk menjadi ketua partai PSI. Kapan-kapan kalau Pak Jokowi mau menjadi ketua partai, rasanya akan mudah sekali gitu. Tapi itu kemudian ya skenario satu. Karena tahun 2024 kemarin nggak lolos ke Senayan, tidak sesuai dengan rencana, makanya ya udahlah, itu disimpan aja gitu kan. Kayaknya nggak akan dipakai. Dan yang mungkin akan dipakai adalah Golkar gitu, karena Bahlil sudah jadi ketua di sana dan kemudian aturan-aturan bisa diubah sehingga sewaktu-waktu Pak Jokowi bisa menjadi ketua partai di Golkar itu akan lebih mudah untuk kemudian dijalankan. Tapi dari semua persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini nampaknya masih ada yang kurang sreg katanya gitu ya. Entah itu dari sisi ideologi, dari sisi suasana suasana kepartaian di Golkar dan PDI Perjuangan mungkin berbeda gitu. Makanya ya meskipun sudah ada peluang dan ada persiapan-persiapan, sampai sekarang Pak Jokowi belum menentukan sikap karena masih menunggu pintu dari PDI Perjuangan itu terbuka gitu. Karena ya bagaimanapun untuk urusan Pak Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode dan kemudian anaknya menjadi wakil presiden hari ini, ya tetap saja suka nggak suka tetap butuh backup politik. Dan backup politik yang menurut informan saya ini cukup ideal atau yang paling ideal dari semua partai adalah PDI Perjuangan. Karena secara ideologi gampang dan kemudian secara semangat dan suasana di dalam internal itu jauh lebih kondusif dibandingkan partai-partai lain yang setiap hari nampaknya harus berjaga-jaga dan harus antisipasi atas segala kemungkinan. Jadi bagi Pak Jokowi itu lebih nyaman di PDI Perjuangan. Cuma kan masalahnya PDI Perjuangan sampai sekarang masih ada yang belum bisa menerima Pak Jokowi kembali gitu, dan karena pintunya sudah tertutup atau ya masih belum dibuka atau apapun bahasanya, intinya Pak Jokowi masih menunggu. Dan dalam rangka menunggu ini gitu ya, Pak Jokowi memilih untuk diam atau membiarkan Pilgub Jawa Tengah yang sebelumnya digadang-gadang ini akan didukung oleh Pak Jokowi dan sebagainya, itu hari ini kemudian didiamkan. Makanya Pak Jokowi nggak ikut kampanye untuk Pak Lutfi dan Taji Yassin, karena untuk memberikan satu pesan kepada PDI Perjuangan, kepada Ibu Megawati khususnya, bahwa Pak Jokowi nggak akan ikut terlibat atau ikut merusak Pilkada 2024 di Jawa Tengah setidaknya gitu, supaya calon dari PDI Perjuangan bisa fight sendiri dan kemudian tidak ada unsur-unsur strategi dari kelompok atau orang-orang tim Presiden Jokowi gitu. Jadi dengan diamnya Pak Jokowi hari ini itu diharapkan PDI Perjuangan bisa melihat dan setidaknya bisa membuka pintu atau jendelanya lah gitu ya untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini. Karena sekali lagi keinginan Pak Jokowi masih sama seperti beberapa tahun yang lalu, nampaknya masih ingin kembali bersama PDI Perjuangan dan Gibran bisa kembali diterima di PDI Perjuangan. Itulah informasi yang saya dapatkan dan nampaknya sesuai dengan beberapa pemberitaan dalam beberapa hari terakhir ini terkait Pak Jokowi yang masih belum mau menentukan sikap politiknya ke depan, karena masih mendiamkan, masih nggak mau bergerak atau berkampanye atau ikut terlibat dalam Pilkada 2024 karena ingin agar PDI Perjuangan atau orang-orang di sekitar Ibu Mega melihat Pak Jokowi sebagai orang yang sudah selesai dari kursi presiden 2 periode dan ingin membiarkan PDI Perjuangan atau tidak ingin mengganggu PDI Perjuangan lagi, setidaknya di Pilgub Jawa Tengah gitu. Jadi ya saya nggak tahu atas apa yang akan mungkin terjadi ke depan, tapi dalam bayangan saya Ibu Megawati dan Pak Jokowi pada akhirnya akan bertemu. Karena seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, hubungan antara ibu dan anak itu sangat dekat sekali, sehingga sesalah-salahnya, seburuk-buruknya, tetap saja antara ibu dan anak selalu punya ruang, selalu punya jalan untuk kembali bersama. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Yang dirusak saat ini tidak hanya KPK di dalam pengertian nilai-nilainya, mantan pimpinan KPK pun udah rusak akalnya. Meminta menghapus pasal 2 dan pasal 3 itu. Itulah bedanya Jokowi dengan Anwar Ibrahim. Kalau Anwar Ibrahim, lo ya, awas lu semua ya, merampok lu semua ya.
Lo pernah dengar Jokowi ngomong gitu? Pertama kali, hari pertama Jokowi menjabat, indeks persepsi korupsi 34 bro. Kita pompa-pompa, OTT dinaikin jadi 40. Datanglah undang-undang KPK, jatuh ke 34. Balik lagi. Jadi sisi pemberantasan korupsi, Jokowi is nothing. Negara rugi. Sebenarnya seperti IKN ini Jokowi bisa dihukum. Karena negara rugi. Kita berharap banyak Prabowo kalau memang betul dia mampu tumbuh 8%, indeks persepsi korupsi 60, itu bisa dicapai karena uangnya besar, tinggal hanya menghilangkan konflik of interest. Pastikan dia memenjarakan dulu orang-orang yang dia percayain, itu baru keren. Kenapa itu akhirnya penyidik-penyidik itu bisa dipencet tombol yang saya bilang di remote? Lu sering dengar di media kan? Ini KPK ini di remote nih sekarang kan gitu kan? Karena itu tadi, dia udah nggak, nilai itu udah berubah. Nggak ada lagi yang mengawasi nilai-nilai itu. Ya kan? Selalu ada justifikasi atau pembenaran, ini yang lebih dulu, ini yang lebih dulu. Di dunia ini ada 9 lembaga yang menilai kita, kenapa kita dapat nilai 34. Mulai dari World Justice Project, kita dapatnya 25, lu bayangin, cara lu melaksanakan hukum tuh lu dapat 25. Gua pergi ke Tanjung Priok, gua buka kontainer, dia bilang semula itu di dalamnya kunci Inggris. Satu kontainer kunci Inggris bro, bener nggak ini? Gua buka, taunya di dalamnya 7 BMW sepeda motor 1200 cc. Wow. Sampai orang bisa dapat miliaran di tahanan KPK kan gitu, ya kan? Di institusi yang katanya memberantas korupsi, di belakangnya itu jadi neraka bro. Bahkan kok bisa nggak tahu itu pimpinan, padahal di meja pimpinan tuh ada kamera tuh, gue bisa lihat setiap kamera tuh apa yang dilakukan orang. Dari gerakan aja kita tahu sebenarnya orang lagi ngapain gitu kan. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.